Halo sahabat kompas.com semua. Masih bersama saya Ilham dan sekarang bersama tiket.com dan Mas Andi sebagai tour guide. Sekarang kita di mana, Mas? Di Sukarara, desa adat untuk menenun tradisional. Oke. Nyamperin dulu yang habis menenun. Gimana? Gokil teman-teman, menarik sekali sih. Tapi yang pasti untuk belajar menenun ini tuh atau membuat tenunan itu memang benar-benar harus butuh kesabaran yang ekstra dan teliti. Dan ternyata untuk membuat satu tenunan ini itu tergantung motifnya. Semakin banyak motif yang dibuat, semakin lama untuk prosesnya. Nah, itu sahabat kompas.com. Tadi sahabat kompas.com juga harusnya tahu ya kalau misalnya menenun ini ibu yang tadi juga butuh waktu untuk bikin pola aja kita 2 minggu. 2 minggu. Itu pola doang, untuk membuat pola doang. Belum sampai menenunnya ya. Iya. Betul. Nah, selanjutnya kita kemana nih, Sa? Yuk kita akan keliling lagi, ikutin kita terus ya. Kita ke dalam. Gimana? Ini kita selanjutnya mau nyobain pakaian adatnya. Mau. Kita mau sesi foto-foto. Jadi warga sesaat ya. Oke, jadi di sini untuk baju yang wanita, untuk khususnya baju tradisional atau baju adatnya Lombok, untuk yang wanita namanya lambung gitu ya. Jadi lambung di sini yang artinya bisa dikatakan hanya sebatas lambung saja, makanya dinamakan lambung ya. Sampai di sini ya, Pak? Ya, ini adalah ciri khasnya warna hitam lambung di sini. Dan ini biasanya dipakai pas ada acara pernikahan sama penyambutan tamu, itu biasanya dipakai. Untuk saat ini, bahkan tempo dulu. Tapi untuk orang tua dulu memang dia menggunakan untuk pakaian kesehariannya. Karena tidak ada baju dulu. Dan itu pun hanya sekedar ini aja dipakai, nggak ada dalaman. Nah, untuk yang dipakai ini bawahan sama selendangnya namanya songket ikat di sini ya. Karena di sini kita miliki ada 2 jenis songket ikat sama songket kain songket sama kain ikat. Jadi yang jenis ini yang maksudnya ke ikat. Jadi ikat di sini alatnya itu bisa bisa diatur, diperlebar, bisa diperkecil. Kalau untuk yang songket itu yang seperti ini alatnya, namanya gedogan alatnya. Itu muat hanya 60 cm maksimal. Dan dari bawah ke atas. Satu lagi nih yang dipakai. Nah, ini namanya selendang Putri Mandalika ya. Jadi warnanya lumayan banyak, lebih dari satu, karena untuk Putri Mandalika di sini adalah jelmaan dari cacing laut. Itu makanya ada namanya Mandalika ya di situ tuh. Itu diambil dari ini. Ada legenda Putri Mandalika ya. Oh, jadi Mandalika itu memang dari legenda. Dari legenda itu adalah nama aslinya Sri Wulan, tapi dikatakan Mandalika itu karena itu sebagai nama mungkin bangsawannya mungkin dulu ya. Namakan Mandalika itu biasa. Itu ditarik atau dicari itu saat bulan Februari dia kemarin, bulan Februari atau awal Maret. Banyak orang nangkep atau bau nyali. Nah, itu dia. Sip. Yang saya kenakan ini apa? Sip. Oke, jadi untuk yang cowok ini yang kompleknya namanya tampak ya, dari atas terus selendang ini sampai bawah. Namanya tampak. Itu komplek untuk yang cowok. Tapi di antara semua ini namanya beda-beda. Dari atas ya. Dari atas ini namanya sapu. Jadi sapu di sini bisa dikatakan semua orang bisa memakai. Jadi semua kalangan. Kalau bahasa Lomboknya semua itu selapu. Nah, itu diambil dari kata selapu. Itu sapu ya. Jadi semua kalangan bisa pakai. Dan yang kedua ini namanya selendang ya. Nah, ini selendang hampir sama kayak selendang yang dipakai sama, tapi ini lebih lebar dia. Tetap namanya selendang Putri Mandalika ya. Oke. Filosofinya sama kayak yang itu, tapi lebih lebar. Bedanya di lebar. Karena untuk yang cowok memang nggak ada pakai baju dulu, hanya segini aja, cuma untuk sekedar nempel lah. Itu yang kedua namanya bebat. Jadi bebat di sini fungsinya biar ketat untuk selewok yang dipakai ini biar nggak cepat lepas. Itu sebagai sabuk atau stagennya ya. Iya. Ya. Tapi namanya bebat kalau sini. Nah, untuk bawahannya namanya selewok.
Jadi selewok di sini memang dulu orang yang make sampai tanah dia. Itu tadi perjalanan kita di Desa Sukarare, salah satu desa yang terkenal untuk menenun di Pulau Lombok. Buat sahabat kompas.com yang ingin berkunjung ke tempat ini bisa langsung datang ke Nah, ke sini. Oke, see you sahabat kompas.com. Bye. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.